Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Di video kali ini kita akan membahas saham lagi ya, saham yang sedang hot ya, di mana tanggal 25 April 2022 ini tepatnya hari Senin saham ini ditutup ARB. Ya, kenapa? Karena salah satunya kena sentimen negatif yaitu pelarangan ekspor CPO. Nah, cuman apa sahamnya dan bagaimana kelanjutannya? Apakah dengan adanya ARB di hari ini kita punya kesempatan untuk menyerok harga saham di bawah ya, saham ini di harga bawah alias di harga murah. Nah, kita akan bahas di video kali ini. Cuman sebelum kita membahasnya, silahkan teman-teman download dulu ya, download ebook kami. Kami menulis ebook yang bisa teman-teman download secara gratis yang berisi analisa saham ya, 5 analisa saham yang dimana kami analisa harganya sekarang masih murah, masih under value dan cocok digunakan untuk investing ya. Cara downloadnya teman-teman tinggal klik linknya di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, selamat menonton. Oke, pada video kali ini kita akan membahas saham Lonsum ya, atau London Sumatra, atau saham dengan kode emiten LSIP. Kenapa LSIP? Karena LSIP ini pernah kita bahas di sekitar bulan Desember 2021 yang lalu ya, alias sekitar 4 bulan yang lalu. Nah, waktu itu kita pakai acuan kinerja kuartal 3 2021 dan sekarang ya kinerja full year 2021-nya sudah keluar, kita akan bahas kali ini ya. Sekaligus kita akan review kenapa sahamnya kena ARB hari ini ya, tanggal 25 April ini. Ya. Nah, ARB di hari ini ya, terutama saham CPO ya, jadi bukan hanya LSIP, tapi kalau saya lihat ada AALI, kemudian ada SIM dan sebagainya itu kena ARB. Kenapa? Karena adanya sentimen negatif yaitu larangan ekspor ya, larangan ekspor yang ditekan oleh pemerintah ya, di mana ini bakal menekan saham sawit ya, terutama saham kinerjanya ya, seperti itu. Nah, cuman apakah dengan sentimen negatif ini harga sahamnya turun berarti kita bisa nyerok di harga bawah? Kita lanjutkan pembahasannya ya. Ya, ini adalah pergerakan harga saham LSIP sepanjang tahun 2022 ini ya. Jadi di awal tahun 2022 ini harga saham LSIP diperdagangkan di level 1100-an. Sempat naik ke 1500 tapi kemudian turun ya, atau koreksi, kemudian mau naik lagi langsung hari ini ARB ya, tanggal 25 April ini ARB. Kenapa? Karena sentimen negatif tadi ya. Bagaimana dengan esok hari? Ya, saya sendiri pun tidak tahu. Cuman menurut saya sih tetap akan melanjutkan penurunan ya di beberapa hari ke depan. Itu menurut saya ya. Cuman ini saya tidak pakai analisa teknikal apapun, tapi karena sentimennya saja nih, sentimennya masih kuat, kemungkinan masih bisa koreksi. Nah, sekarang bagaimana dengan fundamental perusahaan ya? Nah, LSIP sendiri sekarang dimiliki oleh publik sebesar 40% ya, dan ini adalah salah satu bagian dari anak perusahaan Indofood ya, atau saham INDF. Jadi saham INDF ini memiliki anak perusahaan yaitu Indofood Agri Resources, kemudian memiliki anak yaitu SIM atau Salim Infomas Pratama, kemudian SIM ini memiliki anak yaitu Lansum ya, atau London Sumatra atau LSIP. Nah, ini yang kita bahas ya. Nah, LSIP sendiri memiliki produk selain CPO ya, yaitu ada karet, kemudian ada benih bibit kelapa sawit ya, jadi ada bibitnya juga yang dijual, kemudian ada kakao dan teh juga ya. Cuman memang terbesar tetap dari CPO ya, kelapa sawit dan turunannya. Nah, kalau kita ngelihat public expose ya, atau news release dari perusahaan di tahun 2021 kemarin ya, di mana produksi dari CPO dan turunannya mengalami penurunan ya. Jadi di sini perusahaan mempresentasikan ya, yaitu volume TBS. TBS ini tandan buah segar alias buahnya itu turun 7% ya sepanjang tahun 2021. Kemudian CPO-nya sendiri juga turun 8%, kemudian PK ya, atau inti sawitnya juga minus 7%.
volume produksi turun dan volume penjualannya pun ternyata juga turun. Ya, volume penjualan CPO turun 2% dan turunannya pun juga rata-rata turun ya, turun 6% dan juga 1%. Nah, sekarang kita lihat kinerja perusahaan ya, baik pendapatan maupun laba bersih. Nah, ternyata walaupun volume produksi dan volume penjualannya turun, tetapi pendapatannya justru naik. Ya, di mana pendapatannya naik 28% dan laba brutonya naik 68%. Nah, sekarang kita lihat pendapatan terbesar dari mana sih? Nah, ternyata pendapatan terbesar adalah penjualan dari MKS-nya ya, atau minyak kelapa sawit, yaitu 79% sendiri dari penjualan MKS. Dan kalau kita dalemin lagi, ternyata mayoritas penjualan terbesar itu adalah penjualan ke induknya alias ke SIM ya, atau Salim Infomas Pratama. Di mana LSIP ini menjual sekitar 77,6% ya, atau kontribusi terhadap total revenue-nya 77% ini disumbangkan dari penjualan ke SIM atau ke induknya. Ya, jadi hanya sekitar 22% yang dijual di luar induknya. Ya, jadi otomatis kinerja perusahaan ini tergantung dari SIM. Kalau SIM-nya bleret, ya otomatis ya kinerja LSIP juga bleret nantinya. Oke. Nah, karena pendapatan naik, laba bruto naik, otomatis laba bersihnya juga naik, di mana laba bersih perusahaan naik sebesar 42%. Nah, sekarang kita lihat pendapatan maupun laba bersih secara historinya. Kalau kita lihat dari sisi pendapatan secara historinya juga tidak konsisten ya, di mana pendapatannya sering naik turun, tapi kalau kita lihat dari posisi 2020 ke 2021 terjadi kenaikan pendapatan ya. Kemudian dari laba bersihnya pun juga demikian. Laba bersihnya pun juga naik turun, tidak konsisten. Tetapi yang menarik kalau kita melihat sejak tahun 2019 ke 2021 terjadi pertumbuhan laba bersih. Dan ini yang menarik ya. Ketika laba bersih terus tumbuh, harapannya dalam jangka panjang harga sahamnya pun juga ikut naik. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kalau tadi di awal dijelaskan bahwa volume produksi dan volume penjualnya turun, tapi kenapa pendapatannya bisa naik? Kan itu ya pertanyaannya. Ya, volume turun, pendapatan bisa naik. Nah, dalam news release yang dilakukan ya atau diadakan oleh manajemen mengatakan kenaikan pendapatan ya ini disumbangkan karena harga jual rata-rata produk sawitnya naik. Ya, ASP ya, alias average selling price atau harga jual rata-ratanya naik. Di mana ASP CPO dan PK masing-masing naik 31% dan 55%. Nah, sekarang kan pertanyaannya kenapa harga jualnya naik? Ya karena harga acuannya juga naik ya. Jadi walaupun LSIP ini mayoritas produknya dijual ke induknya, tapi ternyata kontraknya itu juga menggunakan harga acuan, ya harga acuan lokal ya. Ya, harga acuan lokal sendiri pun juga melihat dari harga acuan global sebenarnya ya. Nah, maka dari itu kita harus tahu nih kira-kira proyeksi atau kondisi harga acuan CPO saat ini seperti apa. Nah, kalau kita lihat secara globalnya ya atau secara market harga atau level harga CPO di global ya, dilihat di tahun 2022 ini ternyata harganya pun itu juga naik ya. Bahkan ini sejak tahun 2020 ini mengalami kenaikan ya, 2020 naik, 2021 dilanjut naik, dan tahun 2022 ini saya sih optimis harga CPO juga masih akan lanjut naik. Ya, faktornya macam-macam ya. Pertama dari pulihnya ekonomi alias dari pandemi kemudian menjadi endemi, masyarakat sudah mulai bergerak lagi ya, bisa beraktivitas lagi sehingga membutuhkan CPO ya. Kemudian adanya perang antara Rusia dan Ukraina, ini juga menurut saya juga akan mempengaruhi kenaikan harga komoditas lainnya termasuk juga CPO. Nah, jadi bisa kita proyeksikan ya bahwa di tahun 2022 ini saya pun sendiri optimis kinerja LSIP masih bisa naik lagi ya. Oke, sekarang kita masuk ke neraca perusahaan ya, dimana kalau kita melihat aset
dari LSIP sebesar 11,8 triliun, ya sebesar kurang lebih 3,3 triliunnya berupa kas. Artinya sekitar 28% aset LSIP berupa kas. Ya, berarti kalau perusahaan memiliki kas yang besar, potensi gagal bayar pun kecil ya. Apalagi kalau perusahaan kita lihat tidak punya hutang bank sama sekali. Ya, jadi menurut saya potensi gagal bayar itu masih sangat jauh. Nah, kemudian kita lihat juga historinya ya. Salah satu yang menarik dari LSIP ini juga histori, di mana histori dividen ya. Maksud saya adalah histori pembayaran dividen. Ya, di mana setiap tahun biasanya selalu membayar kurang lebih 40% dari laba yang dihasilkan perusahaan. Cuman memang di tahun 2021 kemarin hanya sekitar 20% dari laba yang dikonversi ke dividen. Ya, alasan perusahaan waktu itu adalah ya menghemat kas. Karena waktu itu terjadi pandemi ya, pandemi belum selesai. Otomatis ini mengganggu produktivitas. Nah, sehingga supaya perusahaan bisa survive, dia harus menjaga kasnya. Ya, dan harapan saya dan harapan kita semua di tahun 2022 nanti ya, alias di tahun ini perusahaan bisa membagi dividen dengan payout ratio yang lebih tinggi lagi ya, harapannya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke valuasinya ya, ini yang juga menarik. Kita tadi sudah membahas mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, di mana fundamentalnya baik-baik saja, kinerjanya punya potensi naik. Sekarang bagaimana dengan valuasinya? Nah, ini saya hitung berdasarkan harga saham di level 1400 ya, bukan di 1340 ya. Nah, di harga 1400 ini ternyata menunjukkan level PBV 0,94 kalinya. Kalau saya hitung di harga 1340 itu di 0,9 kali pas ya, 0,9 pas gitu. Nah, padahal kita lihat secara ROE-nya naik gitu ya. Ini garis warna ungu yang di bawah ini adalah ROE. ROE-nya naik ya, dari 2019, 2020, 2021 ROE-nya naik. Tetapi PBV-nya justru turun. Ya, kemudian kita lihat balok warna abu-abu ini adalah ekuitas. Ekuitasnya tumbuh. Ya, jadi pertama ekuitasnya tumbuh, kedua ROE-nya naik, ketiga valuasinya justru turun. Berarti bisa disimpulkan ya harga di 1400 saja itu masih murah ya. Apalagi harga setelah ARB hari ini 1340, jadi makin murah lagi. Oke, jadi dari analisa tersebut bisa kita simpulkan ya. Yang pertama, kondisi neraca itu sehat ya, bahkan sangat sehat. Hutangnya nol, kemudian kasnya berlimpah. Kemudian yang kedua, adanya peningkatan kinerja ya, atau kenaikan kinerja. Penjualan atau revenue-nya naik 28%, laba kotor naik 68% dan laba bersihnya naik 42%. Dan optimis saya di tahun 2022 ini kinerjanya masih berlanjut naik ya, masih bisa berlanjut naik ya, harapannya seperti itu ya. Yang ketiga, laba bersih tahun 2021 sebesar 991 miliar alias ini adalah ROE tertinggi sejak 2015 ya. Dan yang keempat, kita bicara mengenai valuasi. Harga 1400 menunjukkan level PBV 0,9 kali dengan per 9 kali. Ya, dan kalau kita hitung di harga 2000, maka 2000 ini menunjukkan PBV 1,3 kali dengan per 13 kali, yang dimana level PBV 1,3 kali ini memang rata-rata PBV di tahun-tahun sebelumnya di level ini. Artinya ya harga 2000 ini menurut saya masih harga yang masih masuk akal. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa penurunan harga saham LSIP di beberapa hari ke depan ya, hari ini dan mungkin beberapa hari ke depan itu menurut saya bisa menjadi peluang untuk kita bisa membeli perusahaan di harga yang murah. Oke teman-teman sekalian, itu sekilas review mengenai saham LSIP. Dan sekali lagi teman-teman ya, bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi saya tidak mengajak untuk membeli ataupun menjual ya. Dan teman-teman harapannya analisa ulang, siapa tahu saya ada analisa yang terlewat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.